Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai informasi terkini dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dorna Sport selaku pemegang hak penyelenggaraan event balap motor dunia dijadwalkan datang ke kawasan The Mandalika pada awal April mendatang guna melakukan inspeksi kesiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar event MotoGP tahun ini, terutama kesiapan jalur trek balapan yang saat ini sudah masuk tahap pengaspalan untuk lapisan bawah. Insya Allah, awal April ini Dorna datang ke kawasan The Mandalika. Tapi soal waktu masih tentatif, kata Chief Strategic and Communication Official Mandalika Grand Prix Association, Hafi Haryanto. Agenda utamanya melakukan inspeksi trek jalur balap sekaligus melihat secara langsung progres pembangunan sirkuit Mandalika. Ini inspeksi awal dan kemungkinan tidak hanya sekali, bisa jadi lebih dari 2 kali inspeksi sampai bulan Juni mendatang. Lebih lanjut, Hafi mengatakan bersamaan dengan proses pembangunan sirkuit Mandalika, sekaligus juga dilakukan homologasi sebagai persyaratan bagi sirkuit Mandalika untuk bisa menggelar balapan MotoGP.
Homologasi sendiri juga bisa berlaku bagi semua sirkuit yang menggelar balapan MotoGP. Untuk sirkuit Mandalika, homologasi sendiri ditargetkan tuntas pada bulan Juni mendatang. Hasil homologasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pihak Dorna untuk memutuskan apakah sirkuit Mandalika yang pada kalender event balapan MotoGP tahun ini masuk sebagai cadangan bisa menggelar balapan MotoGP atau tidak. Homologasi terus berjalan sampai final Juni nanti. Sebelumnya, Technical and Human Capital Director PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau IDDC, Taufik Hidayat menjelaskan, saat ini progres pengaspalan JKK Mandalika sudah dimulai dari lapisan Escape Base atau pertama dengan capaian sekitar 2 km lebih, sedangkan untuk pengaspalan service road sudah mencapai 3,95 km. Selain itu, saat ini juga ada kegiatan pekerjaan gravel bed, drainase haruaton, fabrikasi, dan pemasangan pagar geobrok, landscaping, pengerjaan struktur tunnel atau terowongan 1 dan 2, serta persiapan Barrel Pile Race Control Building. Pengaspalan dan beberapa pekerjaan pendukung ini ditargetkan selesai pada akhir kuartal kedua 2021 untuk dilanjutkan dengan pekerjaan pendukung lainnya hingga kuartal ketiga 2021 mendatang.
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Soesatio, mengungkapkan kedatangan Dorna Sport untuk memastikan kesiapan sirkuit internasional Mandalika yang akan dijadikan salah satu tuan rumah MotoGP 2021. Dengan menjadi tuan rumah MotoGP, Indonesia akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu dari sisi country branding, tourism effect, dan multiplier effect ekonomi. Dari sisi country branding, Indonesia bisa memanfaatkan TV exposure dari 207 negara dengan 31.525 jam siaran yang dilihat oleh 1,4 miliar penduduk dunia. Selain itu juga memanfaatkan media exposure melalui 9.454 perwakilan media internasional dan 3.000 lebih media cetak dari berbagai negara. Dari sisi digital media, promosi terhadap Indonesia bisa tersebar melalui 25.000 akun sosial media dan 2.000 lebih website. Kemudian, peningkatan country branding juga akan sejalan dengan meningkatkan tourism effect. Nama Indonesia akan dikenal luas sejajar dengan 18 negara penyelenggaraan MotoGP lainnya. Dunia akan makin mengenal Indonesia, Lombok, dan Mandalika dalam waktu yang instan. Selain itu juga, kunjungan turis lokal dan mancanegara ke NTB ditargetkan mencapai 4,4 juta pada 2021 ini. Jumlah tersebut sangat realistis karena sebelum dan sesudah penyelenggaraan MotoGP, turis pasti tetap ingin berkunjung ke Mandalika untuk melihat langsung keberadaan sirkuit ini. Dari sisi multiplier effect ekonomi, keberadaan sirkuit Mandalika diharapkan meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB NTB dari 157,89 triliun rupiah menjadi 160,12 triliun rupiah, naik sekitar 2,22 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, peningkatan dipisah dari 313,83 triliun rupiah menjadi 315,39 triliun rupiah dengan kenaikan 1,56 triliun rupiah.
Ada juga peningkatan lapangan kerja di NTB dari 10 juta menjadi 10,14 juta tenaga kerja, yakni naik 0,14 juta tenaga kerja, serta peningkatan penerimaan pajak di NTB dari 17,68 triliun rupiah per tahun menjadi 17,93 triliun rupiah per tahun dengan kenaikan 0,25 triliun rupiah. Oke, itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.